Selamat siang semuanya, saya langsung share screen saja. Materi kita kali ini adalah Introduction of Cleaner Productions. Jadi untuk pertama kali kita akan mempelajari sebetulnya apa itu yang dimaksud dengan Cleaner Production. Kira-kira apa Cleaner Production? Yang sekarang ada di pikiran kalian, apa itu Cleaner Production? Saya izin menjawab boleh, Bu? Iya, Stanley silakan. Mungkin kalau cleaner production tuh kayak bagaimana kita memproduksi suatu produk, tapi kita memikirkan jumlah buangan atau komponen yang tidak digunakannya dalam jumlah sedikit, Bu. Termasuk kayak ketika prosesnya dilihat juga apakah jumlah emisinya tinggi apa tidak, seperti itu mungkin, Bu. Itu menurut Stanley. Kemudian dilihat emisinya seperti apa ya. Berarti berhubungan dengan bahan bakunya. Kemudian siapa lagi? Lilin Arumsari. Produksi bersih adalah untuk mencegah maupun meminimalisir bentuknya limbah dalam ruang produksi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, Bu. Jadi intinya di limbah ya, begitu. Oke, sekarang kita masuk aja pengertiannya sebenarnya apa cleaner production. Jadi yang di garis bawahi atau yang dititik beratkan adalah preventif. Jadi kegiatan pencegahan. Artinya sebelum adanya limbah seharusnya begitu ya. Jadi itu adanya suatu strategi lingkungan sebagai strategi pencegahan baik di dalam prosesnya, di dalam produknya atau servisnya, sehingga bisa mencapai ekoefisiensi dan juga mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan. Jadi itu harapannya. Jadi memang harapannya adalah suatu strategi yang preventif, artinya pencegahan begitu. Lebih jelasnya, mungkin tadi yang dikatakan ada terkait limbah. Ini contohnya saja misalnya. Jadi ada perusahaan orange juice gitu ya, dia membuat jus orange gitu ya, tetapi ternyata dia bisa menemukan yang lain dari kulitnya itu ya, peeling kulitnya itu dia bisa dengan dengan suatu teknologi dia bisa menghasilkan citrus oil. Nah, citrus oil ini juga bisa dijual, kemudian dijual dan menghasilkan income. Itu menjadikan income baik di perusahaan tersebut. Dan karena tidak ada lagi kulitnya sebagai limbah, maka si teknologi untuk pengolahan limbah kulitnya itu bisa semakin bisa semakin berkurang. Karena sudah tidak ada lagi kulitnya itu sudah diolah menjadi citrus oil begitu. Jadi itu caranya adalah mengurangi reduce limbah, kemudian reduce the risk of environmental also, dan juga dia bisa mendapatkan income. Kemudian kalau untuk yang kedua, Asmi, silakan. Jadi kalau dari paragraf tersebut ada pendanaan yang disediakan oleh Badan Pembangunan United States Agency for International Development tersebut. Ada biaya yang dikeluarkan sebesar ini 33%, kesehatan untuk karyawan, terus juga ada konsumsi energi air, ini water energy pollution yang berkurang, timbal yang dibutuhkan, ada kualitas air limbah yang ditingkatkan juga. Ada pengeluaran pendanaan yang dilakukan oleh Internasional Amerika ini yang mencangkup energi, terus juga kesehatan. Ya, jadi mereka itu melakukan pembiayaan yang ke kesehatan, terus juga ke water, ke limbah gitu, Bu. Jadi intinya kalau di sini adalah jadi ada suatu perusahaan gitu ya, dia buat lead acid battery. Kemudian dia karena dia implementation of 19, dia mengimplementasikan 19 pollution prevention. Jadi suatu strategi gitu ya, 19 strategi untuk mencegah adanya polusi. Dengan pembiayaannya itu terkait dengan investasi untuk pengolahan limbahnya, sehingga dia bisa mengurangi biaya dari treating chemical itu menjadi 66% berkurang. Kemudian future pollution prevention technology itu menjadi berkurang 33%. Dan juga kesehatan daripada pekerjanya itu semakin meningkat. Energi, kemudian air yang dikonsumsi juga berkurang. Jadi artinya karena penerapan 19 pollution prevention. Jadi nah, kemudian apa hubungannya cleaner production dengan carrying capacity, atau mungkin carrying capacity apa? Daya dukung dan daya tampung ya. Daya tampung mungkin. Kira-kira apa pengaruhnya antara cleaner production dengan carrying capacity approach? Mungkin bisa dijawab Asuka Ramadan, ada Asuka Ramadan? Halo, Assalamualaikum, ada Bu. Silakan on cam dulu, Asuka. Mungkin merupakan strategi baru yang inovatif yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Kalau daya tampung hubungannya apa? Kalau daya tampung tuh masih kurang
Paham sih saya, Bu. Jadi kira-kira begini, apa sih hubungan antara cleaner production dengan carrying capacity approach, pendekatan daya tampung? Dia akan memperbesar daya tampung suatu media, karena setiap media lingkungan itu pasti punya daya tampung tertentu. Dan penetapan kebijakan peraturan itu berdasarkan daya tampung atau kemampuan dia menampung limbah atau benda asing yang masuk di dalam dirinya dia. Nah, kalau kita menerapkan suatu perusahaan menerapkan cleaner production, maka bisa meningkatkan daya tampung, kuantitas dari daya tampung tersebut. Itu beda dengan end of pipe treatment. Nah, kalau environmental pollution, kalau yang kita kembangkan dengan menggunakan end of pipe treatment, artinya dia mengolah limbahnya. Jadi limbah yang dihasilkan itu tidak berusaha dikurangi, bukan merupakan tindakan pencegahan atau preventif, tetapi dia berusaha mengolah limbah yang dihasilkan. Makanya salah satunya adalah biaya yang sangat mahal. Karena jumlahnya sama, limbahnya sama, kemudian dia harus ditreatment gitu ya. Kenapa kita kebanyakan masih menggunakan end of pipe treatment atau bahkan tidak diolah atau kita belum menerapkan seluruhnya cleaner production? Itu karena ada law of compliance and enforcement of law and regulation. Jadi aturan yang kurang tegas begitu. Kemudian wake of regulation, regulasinya itu masih lemah, artinya belum jelas, mekanismenya belum ada. Kemudian yang berikutnya adalah low level awareness, jadi kesadarannya itu masih rendah. Jadi kita tuh kurang sadar gitu bahwa pentingnya kita mengolah limbah, kemudian mengurangi limbah yang ada atau menerapkan cleaner production ini. Kemudian responsif, jadi kita ada respon hanya ketika limbah itu dibentuk. Kemudian require relatively high investment, operating and management maintenance cost. Jadi karena biaya yang mahal, terutama untuk maintenance alat-alatnya, ya, operating biaya operasional untuk pengolahan limbahnya itu masih berat. This is the reason why the industry does not or cannot carry out environmental management optimum. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah sejarah perkembangan strategi pengelolaan lingkungan. Gimana sih sampai akhirnya kita dari end of pipe treatment gitu ya, kemudian kita menjadi cleaner production. Di tahun 1960 itu kita masih menerapkan namanya ignore, jadi kita buang aja begitu. Kemudian dilute, dump, and dispose. Nah, setelah itu di tahun 1970-an, artinya keluaran limbah yang ada itu biar tidak lagi mengandung zat-zat berbahaya. Kemudian naik lagi, orang udah berpikir bahwa cost-nya banyak ya ternyata kalau kita harus mengolah limbah begitu. Maka mereka mulai waste minimization, artinya limbahnya limbah sedikit gimana sih caranya? Jadi limbah nggak terlalu banyak gitu. Gimana caranya? Yaitu di recycling. Nah, dari konsep itu sudah bisa dikatakan ini adalah cleaner production strategy. Dari situ dari tahun 1980 orang sudah berpikir tentang waste minimization. Kemudian ada lagi source reduction, artinya dikurangi sumbernya atau diganti sama yang tidak berbahaya, beracun atau tidak bersifat B3. Kemudian ada meningkat lagi di tahun 2000 ada green design, bisa packagingnya menggunakan plastik, misalnya plastik daur ulang. Itu adalah salah satu bentuk step-step cleaner production. Sejarahnya bagaimana sampai akhirnya orang tahu konsep atau strategi cleaner production. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, sedangkan end of pipe treatment itu adalah common teknologi yang sering ada menghasilkan limbah kemudian diolah sebelum dibuang. Nah, karena dia harus mengolah semua limbah yang dihasilkan, maka pasti perusahaan ini akan memilih treatment yang paling mudah dan paling murah. Nah, jadi positifnya ketika kita melakukan end of pipe atau treatment di dalam sebuah perusahaan gitu ya, treatment limbah di dalam sebuah positifnya adalah engineer atau konsultan itu semakin berkembang, dia akan menciptakan suatu mesin-mesin yang bisa mengolah limbah. Nah, kalau cleaner production sendiri tadi sudah saya jelaskan di awal, jadi source-nya polusi, jadi bukan pada end of pipe treatment, tapi sumber dari limbah polusinya itu semakin berkurang. Gimana caranya supaya limbah yang dihasilkan semakin berkurang? Nah, kalau end of pipe treatment itu kan menitik beratkan pada pengolahan teknologi pengolahan limbah yang dihasilkan. Jadi juga ini konsep ini juga gimana caranya kita menggunakan sumber daya alam itu secara efisien dengan tujuan untuk mengurangi limbah. Contohnya adalah mensubstitusi atau mengganti bahan baku yang digunakan dari yang berbahaya menjadi bahan tidak berbahaya. Atau kita menggunakan sumber daya alam itu secara efisien. Nah, this concept does not always require expensive or sophisticated technology. Jadi nggak butuh teknologi yang so high. Kemudian yang berikutnya adalah this concept requires changing attitudes, responsible environmental management, and assessment of technology. Cleaner production that is simple to implement is good housekeeping. Jadi yang paling penting di sini adalah merubah attitude. Kita
harus menerapkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, berikutnya ada cara general gitu ya, dalam suatu perusahaan itu apa saja sih komponen yang bisa diubah atau bisa dilakukan atau diterapkan cleaner production ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 aspek yang bisa diterapkan raw material ketika ada di suatu perusahaan. Ini sudah terakhir. Oke, silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Stanley ya? Iya, Bu. Iya, Stanley, silakan. Izin bertanya, Bu, kan tadi Ibu jelaskan bahwa tidak perlu dari sisi kayak dari teknologinya ataupun saat proses pembuatannya itu ada cleaner production, bisa juga dari pengambilan materialnya. Tapi kan, Bu, kalau yang dilihat sama regulasi itu pasti end of pipe-nya, Bu. Jadi saya masih bingung, Bu. Jadi inti dari cleaner production yang dilihat terserah kita nerapin di mana, tapi hasil akhirnya atau seperti apa ya, Bu? Oke, jadi ya tadi cleaner production kan bisa diterapkan dalam 5 ya. Yang dilihat misalnya kalau perusahaan beda ya, kalau pengecekan atau monitoring ya, biasanya audit atau monitoring yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan gitu ya, itu yang dilihat adalah limbahnya kan, limbah yang dihasilkan, berarti hasil akhirnya. Nah, kalau cleaner production dan end of pipe ini itu bagaimana caranya? Ada 2 cara agar mereka itu bisa bisa sesuai dengan hasil akhir yang ditetapkan pada baku mutu. Nah, 2 caranya itu bisa kamu mengolah limbahnya, limbah total, kamu nggak apa-apain limbah totalnya, atau kamu bisa mencegah. Jadi kalau si cleaner production mencegah agar limbah tersebut tidak banyak dan tidak perlu kita mengeluarkan dana untuk end of pipe treatment-nya. Pasti dalam satu perusahaan itu pasti ada end of pipe treatment-nya, tapi tidak sebanyak yang awal kalau kita sudah menerapkan menerapkan cleaner production. Jadi bisa dikombinasikan dengan cleaner production dan end of pipe. Tetapi hasil tujuan akhirnya memang yang dilihat soal pemerintah adalah kesesuaian dengan baku mutu atau tidak, artinya effluentnya, keluarannya. Gitu Seni. Jadi kombinasi antara penerapan cleaner production di awal, kemudian terakhir hanya sisa limbah yang memang tidak bisa benar-benar diolah, maka itu bisa diolah, end of pipe treatment-nya dilakukan. Tapi end of pipe treatment di sini menjadi sangat mudah, lebih mudah dan lebih tidak costly gitu biaya. Paham, Bu. Jadi kayak salah satu opsi gitu, Bu, untuk pemenuhan baku mutu yang ada kan, Bu? Iya, bisa dua-duanya. Karena nggak mungkin 100% cleaner production habis itu kalian sama sekali tidak mengolah limbah untuk perusahaan besar ya. Itu kayaknya susah sekali. Coba saya yang tanya aja ya. Nadifa Alia ada? Coba kira-kira selain yang tadi saya katakan, berikan satu contoh penerapan cleaner production yang menurut Nadifa bisa diterapkan untuk misal usaha UMKM. Silakan. Contoh cleaner production untuk UMKM ya, Bu. Mungkin bisa pakai plastik daur ulang gitu, Bu, atau plastik yang dari cassava itu, singkong itu gitu, Bu, untuk packagingnya gitu. Iya, jadi penggunaan bahan daur ulang untuk packaging ya, sehingga nanti proses pengolahan limbahnya plastik walaupun itu misalnya katakan limbah domestik ya, berarti kan di KLHK ya, itu tetap lebih mudah begitu. Coba Mario ada? Mungkin di di produk gitu, mungkin di bungkusnya kayak di usaha makanan itu kan biasanya pakai styrofoam ya, mungkin diganti sama yang bahannya kertas itu mungkin. Iya, jadi tidak menggunakan kembali styrofoam ya. Itu salah satu hal yang sederhana saja dari aspek environmental management. Jadi kalian sudah paham ya kira-kira konsepnya produksi seperti apa. Jadi kalian paham. Jadi kalau misalnya dirasa UMKM itu sama sekali tidak menerapkan cleaner production ya jangan dipaksakan untuk menganalisa di UMKM tersebut. Jadi memang tugasnya harus salah satu contoh aja yang diterapkan misalnya perusahaan makanan, perusahaan percetakan gitu ya, itu kan usaha-usaha kecil. Nah itu kalau kalian ingin tahu bagaimana sih mereka menerapkan cleaner production, mungkin dari misalnya penggunaan alat percetakan itu kan mungkin harus dinyalakan berjam-jam ya, sehingga mereka punya cara, yaitu misalnya ketika mereka mencetak atau mencetak apapun ya, mencetak itu diberi waktu misalnya dimaksimalkan berapa setiap jamnya, jadi agar konsumennya mereka itu semua terlayani tetapi alatnya itu tidak nyala mati begitu, jadi lebih hemat energi. Salah satu contohnya seperti itu.
hal-hal yang kecil bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan yang ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih.